Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Gedein dikit, ces. Nah, kita kali ini sekalian saya stok kopi susu di rumah buat emaknya ranting 1 liter. Sekalian saya mau membreakdown kalau misalkan kalian jualan kopi susu blend dengan range harga 170.000 per berapa ya, per 1 kilogram. Sebentar ya, per 1 kilogram kira-kira kalau saya breakdown dengan harga botol katakanlah 3.000 kalau kalian beli dalam jumlah banyak untuk 1 liter, dan 1.000 nanti ada bahasannya lah, saya akan jelasin sedikit. Sekarang kita akan bikin dulu si kopinya, espressonya, biar nggak banyak omongan. Sip. Cukup lah ya buat satu. Oke, saya akan bikinnya per one shot menggunakan si Cafe Latte Robot. Kita cek binnya, seperti saya bilang binnya oke, roastingan oke. Untuk kopi susu, kopi susu sangat mantap banget si Shoot Me in the Head blend khusus kopi susu. Lalu gilingannya saya akan set di 2 itu untuk espresso yang gramasinya halus sehingga dia bisa mendukung hasil yang sempurna. Berapa tadi? 12 gram ya. Oke, 12 gram. Saya akan bikin sebanyak 4 kali untuk bikin satu kopi susu. Kenapa 4 kali? Karena biasa memang berisi 4 ini ya, 4 botol yang 250 istilahnya. Jadi saya mesti 4 shot. Kita akan tamping. Oke, sip. Kita lihat ya, 12 gram si Cafe Latte Robot. Airnya 90, saya pakai air 94 derajat Celcius. Airnya saya kasih 60 tetap, nggak boleh lebih ya teman-teman. Sebisa mungkin segitulah, pas. Nggak usah pakai preheat karena tujuannya adalah bikin espresso aja. Kita lihat press. Saya tuang ke sini, gedein. Oke, saya tuang sini. One shot. Tahu nggak supaya apa? Supaya taruh sini, lalu ambil,
buang, saya lap dulu. Shot kedua. Shot kedua nampak lebih sempurna si shotnya karena dia ada mengalami pemanasan. Oke, oke, kita akan bikin shot ketiga ya. Tajamin dulu. Sekarang shot ketiga. Oke, kita akan press. Oke, yang ketiga kita press lagi. Sekarang yang keempat. Oke, taruh lagi. Nampak kotor ya, tapi bekas kopi. Coba. Sip. Udah yang keempat. Press lagi. Sisihkan, ambil, keluarkan, buang, lap pakai kain. Brew kelima. Oke. Brew kelima buat apaan sih? Nanti kita akan bahas satu persatu. Brew kelima saya menggunakan gram yang sama, 12 gram dan air 60.
Sip. Cukup. Keringetan juga ya. Bersih, baru di cuci. Saya gedein, lalu kita akan tuang. Bisa nggak ya? Oh, gini caranya. Saya tuang sini dulu ya. Karena maksudnya saya bawa corong nih. Corongnya ketinggalan di rumah satunya lagi. Oke. Kita tuang ke sini. Saya berdiriin dulu deh. Ribet ya. Ya nggak apa-apa, ini demi kalian lah yang mau kali terinspirasi. Sip. Biasa saya pakai corong, tapi corongnya ketinggalan. Saya pinggirkan dulu, lalu kita akan bahas. Udah jadi. Saya kali ini pakai susunya si full cream karena stok di rumah si susu segarnya udah habis. Jadi saya pakai full cream. Jadi anggap aja range harganya kita set di 15.000. Kalau kalian beli banyak itu 15 ribuan lah si full cream, ataupun si ini sih belinya di 17.000. Tapi kita membahasnya kalau kalian nanti pakai kopi susu diamond yang fresh milk itu sekitar 15.000 harganya. Jadi kita buletin, kita bicaranya dalam area 15.000 aja ya si susunya, supaya kalian dapat margin yang supaya marginnya kelihatan. Ini 4 kali brew kita akan tuang si susunya menjadi kopi susu 1 liter. Oke, pas lah ya, 1 liter kita buang, lalu kita tutup. Sekarang saya bikin yang 250 ml. Saya nggak punya botol plastik, jadi saya pakai botol beling. Yes, pas. Tutup. Jadilah, nggak apa-apa, ini nanti buat saya pajangan. Saya taruh sini. Oke ya. Sekarang saya akan bahas tentang berapa sih margin kalau kalian jualan kopi susu botolan dengan menggunakan range harga di 170.000 per 1 liter per 1 kilo. 170.000 per 1 kilo. Saya gede ini ya, kelihatan ya, 1 kilo. Kalau kita lihat di market, si kopi susu botol yang 250 itu dia jual biasanya sih antara 20.000, 18 sampai 20.000 tergantung si sellernya masing-masing lah. Tapi anggap aja kita setnya di 18.000, dan si 1 liter kita set di sekitar di 85.000 sampai sana dulu 85.000 sampai 90.000. Oke, kita akan breakdown ya. Saya menggunakan Cafe Latte Robot. Yang pertama adalah dia harga 170.000, anggap aja 170.000 per 1 kilogram. Lalu kita breakdown nih, kelihatan nggak? Oke, kita breakdown asal-asalan, breakdown ala-ala. 170.000 kita bagi 1000 gram atau 1 kilo, menghasilkan harga Rp170 per gram. Sementara saya pakai untuk 1 liter itu 4 kali brew, jadi 12 gram kali 170 menghasilkan 2000-an lah kali 4. Jadi total modal kopi yang saya hasilkan adalah 8 ribuan. Oke, 8 ribuan. Lalu
seperti yang saya bilang tadi, biasa saya pakai fresh milk, udah belinya banyak, jadi nggak banyak sih. Kalau di Tokopedia tuh harga 15 ribuan, dan kalau kalian beli lebih banyak lagi akan lebih murah. Jadi saya biasa selalu beli 15.000 untuk si fresh milk. Jadi anggap aja 15.000 8.000 plus 15.000 susu, karena susunya pasti habis. Lalu total jadi 23.000 plus botol plastik itu kalian bisa beli 3.000, dan kalau kalian beli dalam jumlah banyak harganya bisa lebih murah. Jadi total more or less tanda kutip ala-ala ya, bahasan ala-ala, dari satu botol 1 liter itu kalian produksi sekitar 26.000 per 1 liter, ditambah gula opsional ya. Gula itu menurut saya pemanis paling murah, maksudnya bahan paling murah. Dan mungkin kalian kalau ngitung air ya silahkan, listrik silahkan, tapi ini saya bicara tentang bahan pokok yang paling pokok banget, kopi dan susu itu dulu ya. Kalau misalkan kalian menghitung yang lain-lainnya silahkan aja. Oke, 26.000 per 1 liter itu hasil apa, hasil produksi, modal produksi dari sebuah kopi susu. Oke, lanjut ya. Lalu ini totalnya 26.000, anggap aja 25.000, mungkin ada 99, anggap aja 26.000. Lalu kita lihat nih, kalau lihat di Tokopedia, kopi susu tetangga itu dijual dengan 85.000, dan biasa kalau diskon jadi 80.000, jadi anggap aja 85.000 dikurang 26.000, dia ada margin 59.000 something untuk si kopi susu tetangga. Sementara kalau kopi susu yang di luar sana beredar itu harganya termasuk si Shoot Me in the Head ini, dia jual kopi susu yang 1 liter harga 90.000, dikurang 26.000 sih, 26.000 kan dia ada margin 64.000, margin ala-ala versi saya ya, dengan kopi yang harganya 170.000. Lalu kita bahas tentang si yang kopi susu 250 ml nih, bahasannya sama, 12 gram kali 170, saya cuman butuh kopi 2000, susunya 15, anggap aja 15.000 kali dibagi 4, saya butuh susu sekitar 3.750, anggap aja 4.000 lah ya mungkin. Lalu saya jumlah totalkan plus botol, kalian kalau beli botol dalam jumlah banyak itu harganya lebih murah. Jadi saya total botol anggap aja 1.300 kalau lihat di Tokopedia harga persatuannya. Jadi total produksi cuma 7.340, kalian jual 18.000, itu masih ada margin 10.000. Kalau kalian jual 20.000, marginnya lebih banyak lagi. Jadi masih untung kalau kalian jualan kopi susu dengan harga espresso blend 170.000, masih banyak untungnya. Tapi make sure jangan pakai material yang susunya misalkan susu diamond yang full cream yang biru, tapi itu jangan. Saya rekomennya cuman Pure Farm atau Greenfield yang fresh milk atau Diamond yang fresh milk, antara itu aja. Kalau Greenfield itu lebih mahal, tapi makanya saya sarankan lebih ke Diamond atau si Pure Farm ini. Gulanya opsional. Itu kalian kalau mau jalan, kalau sering bertanya-tanya masih untung atau enggak, masih untung. Kebayangkan kalau kalian pakai blend yang misalkan 160.000 kayak si Palomero 160.000 ya, itu masih untung banget. Kalian jual 18.000 aja masih untung, kalian jual 15.000 aja masih untung, ini dijual 70.000 juga masih untung. Jadi tapi kalau saya lebih baik jualnya yang di rata-rata, ini 18.000, ini 90.000 atau 85.000, dan memiliki kualitas rasa yang mantap. Pasti kopi kalian akan dikenang dan akan repeat order. Simple, sesederhana itu. Saya pakai alatnya ini buat stok di rumah. Kita akan cicipin apakah rasanya enak atau enggak. Kita akan cicipin aja, gampang lah kita cicipin. Saya bersihin dulu ya, cicipin. Kalau misalkan dengan 12 gram gilingan di 2 pakai kopi susu blend ini, yang menurut saya si
kopi susu blend Sweet in the Head ini mungkin kombinasinya 50-50, 50 robusta, 50 arabica juga saya nggak tahu. Tapi yang jelas sangat kenceng banget si robustanya dan sangat enak banget untuk dibikin kopi susu, apalagi dingin-dingin gini. Aromanya masih berasa enak. Enak banget. Serius. Buat saya ya, ini enak banget. Kalau kalian mencari rasa kopi yang masih ada karakter kopinya, lalu masih ada tekstur gurihnya, racikan yang saya barusan pakai Cafe Latte Robot ini jamin enak banget. Apalagi misalkan kalau kalian mau pakai gula silahkan, tapi buat saya ini udah menjadi sensasi rasa tersendiri, super delicious. Pakai gula jangan banyak-banyak. Kalau untuk 250 kalian misalkan pakai 10 ml gula aren cair aja. Gula yang cair gampang bikinnya, kalau nggak ya beli aja yang literan juga. Tapi buat saya lebih baik bikin sendiri, itu lebih murah lagi. Ini kalau kalian mau pakai gula juga tinggal tambahin aja sekitar 40 ml, cukup lah 40 ml. Ini enak banget asli, serius. Buat saya ini top. Inilah fungsinya saya beli kopi susu blend, untuk memanjakan diri, atau espresso blend untuk memanjakan lidah setelah bertubi-tubi biasanya menghajar kopi hitam. Aduh, enak banget, enak. Dingin kan? Kasih label, jual. Oke, semoga menginspirasi, semoga memberikan. Oke, closing ya. Saya nggak perlu terlalu banyak membahas tentang bikin apa-apa lagi. Kopi susu blend dari Sweet in the Head ini, kalau dibikin kopi hitam buat saya ini terlalu nendang si robustanya. Jadi memang sangat super ideal, pas, sempurna banget kalau kalian memang diperuntukkan untuk kopi susu. Sempurna banget asli. Beannya oke, roastingannya oke, dan rasanya sangat oke. Blendnya buat saya ini sangat sempurna banget. Harga 170.000 per 1 kilo sangat layak untuk dibeli, untuk dikonsumsi. Untuk kalau kalian misalkan mau jualan dengan ini juga fine, enak. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semoga saling menginspirasi, saling memberikan rekomendasi kopi apa yang enak, karena nggak semuanya kopi yang ada beredar di Jakarta atau di Indonesia saya coba. Jadi saya butuh info dari homebrewer lain yang concern sama kualitas. Sehat terus, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.